Nah, sekarang saya mau meloncati tema ini dalam artian kalau kita sudah menapaki bacaan Paulus tentang bagaimana sikap kita terhadap rejeki, saya sekarang tertarik untuk mengajak Anda melihat bagaimana manusia berjiwa miskin di hadapan Tuhan. Jadi, menjadi orang yang punya jiwa miskin itu tidak perlu miskin. Jadi sekali lagi ya, jadi orang yang berjiwa miskin di hadapan Tuhan itu tidak perlu miskin. Berarti itu apa artinya? Belum tentu orang miskin punya jiwa miskin. Dan nanti saya perlihatkan apa artinya orang yang punya jiwa miskin. Jadi saya akan merunut pandangan kemiskinan dan kekayaan di dalam perjanjian lama. Saya tidak kasih tag. Anda mendengarkan saja. Oma mendengarkan saja. Kalau Oma capek, tiduran enggak apa-apa, Oma. Minum dulu, buat super mie dulu, Oma. Biar tenang. Sambil makan-makan, gitu. Keluarkan bekalnya, keluarkan. Kalau perlu kirim ke romonya di Jakarta. Pakai paket. Jadi, dalam perjanjian lama, kemiskinan dan kekayaan dipandang seperti apa? Jadi kekayaan dalam perjanjian lama. Sekali lagi, saudara-saudara, dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, kekayaan itu dipandang sebagai tanda keistimewaan. Berkat Tuhan. Jadi, dalam perjanjian lama, kalau orang diberkati itu, orang itu berarti kaya. Kaya itu berarti apa? Diberkati. Maka Abraham, lihat, diberkati. Musa diberkati. Daud, Salomo, raja-raja yang diberkati oleh Tuhan. Itu bukti, jadi berkat kekayaan, itu bukti bahwa Yahweh berkenan kepada mereka. Yahweh sayang kepada mereka. Maka lawannya, kemiskinan itu dianggap sebagai kutukan. Kemiskinan dianggap sebagai hukuman. Karena tingkah laku yang salah. Jadi, ini akibat dosa. Jadi, orang miskin itu karena berdosa. Entah berdosa karena malas, entah karena dia kurang berusaha. Jadi, dilihat sekali hitam putihnya, berkat dan kutuknya, antara kekayaan dan kemiskinan. Ini dalam perjanjian lama ya, sekali lagi. Di dalam kisah Ayub, mulai ada perubahan. Di dalam kisah Ayub, kemiskinan rupanya terjadi bukan hanya karena dosa, tapi kemiskinan pun terjadi karena akibat kejahatan orang lain. Jadi semenjak Ayub sampai ke depan, banyak sekali nabi-nabi dalam perjanjian lama yang mengecam orang kaya. Mengapa orang kaya itu dulu diberkati, sekarang orang kaya dikecam karena apa? Karena orang kaya ini menyebabkan orang lain jadi miskin. Jadi lihat di sini ada perubahan pola pikir bahwa kekayaan itu tidak semata-mata berkat Allah. Bisa jadi orang ini menjadi kaya karena memeras orang yang tidak tahu. Maka ini dikecam oleh para nabi. Dari situasi ini ada dua model kemiskinan. Jadi dari situasi masyarakat yang seperti ini, muncullah sejak perjanjian lama, ada dua model orang miskin. Pertama, orang miskin yang memang hidup miskin, yang penuh kepahitan, tetapi kemiskinan itu tidak hanya disertai oleh situasi yang miskin, tidak punya apa-apa, tapi disertai juga dengan rasa kepahitan, putus asa, berontak, sinis, serakah. Mereka merasa tidak punya masa depan, macet, dan buntu dalam hidupnya. Jadi inilah yang dikatakan orang miskin yang tidak mempunyai semangat miskin. Jadi kan tadi saya mau berbicara tentang manusia berjiwa miskin di hadapan Allah.
Jadi orang miskin ini tidak miskin di hadapan Allah. Dia marah. Dia melihat kemiskinan itu adalah sesuatu yang menyakiti dia, yang menyakitkan bagi dia. Yang berusaha dia hindari. Itu tipe pertama. Yang kedua, ada cara hidup orang miskin yang menyerahkan nasib hidupnya kepada Yahweh. Jadi dia menjadi miskin, tetapi dia semakin berserah kepada Allah, kepada Yahweh. Penderitaan, orang ini belajar secara khusus. Jadi penderitaan yang dia hadapi, penderitaan yang dia peroleh, dia renungkan sebagai saat bagi dia untuk tergantung pada Allah. Jadi kemiskinan itu bukan sebagai poin untuk mengeluh, untuk putus asa dan tidak punya masa depan. Justru situasi kemiskinan ini dia renungkan sebagai apa? Sebagai kondisi untuk menggantungkan diri pada kerahiman Allah. Maka kebutuhan akan hal duniawi, mereka membutuhkan hal duniawi, mereka pun dalam kebutuhan untuk hal dunia, mereka sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi ini orang yang punya semangat jiwa miskin. Dia menggantungkan seluruhnya kepada kerahiman Tuhan. Di dalam setiap segi kehidupan, dia sungguh tergantung kepada Allah. Kalau Anda kenal orang-orang ini di dalam kitab suci, dikenal dengan orang-orang Anawim. Jadi Anawim itu artinya apa? Orang miskin di hadapan Yahweh. Kalau Anda tahu, Maria, Yosef adalah orang-orang Anawim. Orang-orang yang miskin dan hidupnya sungguh tergantung pada Allah. Jadi orang miskin di hadapan Tuhan, berjiwa miskin, sudah mendapat kepuasan dikala dia merasa dekat dengan Allah. Jadi yang menyenangkan, yang menyukakan jiwa orang miskin bukanlah pemberian-pemberian Tuhan semata-mata. Jadi yang menyenangkan bagi orang yang berjiwa miskin adalah apa? Kasih Allah. Kedekatan dia dengan Tuhan. Dia sangat tahu bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih. Maka jiwa dari orang yang berjiwa miskin, orang-orang Anawim, itu saya perlihatkan ada ABCD. 4 ciri khas orang yang berjiwa miskin. 4. Pertama, orang berjiwa miskin itu tidak berkuasa. Jadi dia itu memang tidak menunjukkan kehebatannya. Nah, orang miskin itu kan maaf ya, kan tidak bisa diandalkan apapun gitu ya, diminta apapun, oh aku miskin kok, gitu kan, duwe apa-apa gitu ya. Itu. Jadi orang miskin tidak pernah punya kuasa untuk ditunjukkan. Seorang miskin tidak pernah menggunakan power. Nah, seorang miskin hidupnya sederhana, tidak penuh tuntutan, tapi dia penuh harapan. Jadi seorang miskin dalam kehidupan bukan orang yang selalu berontak, bukan orang yang ingin dihargai, ingin diperhitungkan. Kan ada orang tertentu gitu ya, kalau di tangan sekarang sedang rame tuh di YouTube itu rame-rame. Kalau orang sedang ditangkap sama polisi sudah tahu salah gitu. Tar, saya kenalan, saya punya kenalan jenderal. Anda enggak tahu saya ini anaknya jenderal gitu ya. Jadi, oh ya sudah, boleh silakan gitu ya. Saya bahkan lebih punya pengalaman memalukan gitu ya. Saya ingat waktu PSBB di Jakarta ini, di mana orang tidak boleh jalan-jalan, ditutuplah. Lalu beberapa umat ngomong, Romo yuk kita, karena pada saat itu pesta Bunda Maria apa aku lupa. Lalu beberapa umat, Romo kita ziarah yuk. Jadi dekat rumah kami di Tangerang, itu di Rangkas Bitung ada Gua Kanada. Lalu ada beberapa orang, ya sudah kita naik motor yuk naik motor gitu ya. Lalu kami naik motor, saya nggak tahu jalan, saya di belakang.
tiba-tiba sebelum masuk kota Rangkas Bitung ada perhentian, jadi checkpoint. Jadi dilihatkan ini kan tidak boleh kemana-mana, tidak boleh masuk ke Rangkas Bitung. Kurang ajar pas checkpoint itu saya suruh di depan sama umat-umat saya, Romo di depan, Romo di depan, Romo di depan. Mereka berpikir Romo ini seperti Musa, pasti menyelamatkan umatnya. Lalu pada saat yang jaga itu saya nggak ngerti tentara gitu, mana Bapak KTP-nya gitu ya. Lalu saya lihat KTP, di KTP saya itu memang pekerjaan saya pastor gitu ya. Ini Bapak pendeta pemuka jemaat malah membawa umatnya jalan-jalan. Bagaimana mungkin ini pemuka jemaat tidak memberi contoh yang baik dan benar? Kembali lagi, gitu ya. Lalu saya berkata, baik Pak, saya salah, saya mengaku salah, saya kembali Pak, saya balik lagi. Yang lucu umat-umat saya kurang ajar gitu. Lalu mereka mau, mana KTP Anda? Saya pengikut pendeta itu. Jadi saya malu, udah pastor masih memberi contoh yang tidak baik dan benar. Jadi apa yang saya mau perlihatkan, orang miskin tidak akan pernah menunjukkan bahwa gua kenal ini, gua tidak akan pernah menunjukkan kekuasaannya. Maka dia menjadi orang yang dalam tanda petik setia, gitu ya. Ya kalau harus ngantri, ya ngantri. Itu semangat miskin, gitu. Nggak perlu nyundul. Kalau harus tidak perlu nyogok, ya nggak perlu nyogok, gitu ya. Itu orang yang berjiwa miskin. Gitu. Jangan sedikit-sedikit gampar aja pakai duit, nanti juga beres urusan. Gitu ya. Jadi orang miskin tidak pernah mengandalkan apapun selain apa? Selain harapan yang terbaik. Kedua, orang miskin menghadapi sesamanya dengan hati terbuka. Jadi orang miskin kalau didatengin orang lain tidak pernah curiga. Ya pasti toh mau ngapain gitu ya, orang nggak akan pernah minta sumbangan kepada orang miskin gitu ya. Karena ada orang tertentu, baru saya ingat pernah telepon seorang bapak-bapak, dia bukan Katolik, lalu saya telepon mau mengucapkan terima kasih gitu ya gitu. Karena saya gaya bicaranya mungkin kayak orang bank gitu ya. Bapak, saya gitu langsung ditutup. Mungkin dia takut bahwa saya meminta sumbangan gitu kepada dia. Jadi lihat, orang miskin didatangin orang lain tidak pernah merasa orang lain itu sebagai ancaman. Maka orang miskin selalu terbuka kepada orang lain. Dia bersedia berbagi dirinya kepada orang lain. Orang miskin tidak pernah menghakimi, menuduh orang lain. Ini sekali lagi adalah orang yang berjiwa miskin ya. Saya mengatakan itu. Jadi, suku Anawim ini, orang-orang Anawim ini. Dia berani rela mendengarkan kecemasan, kekecewaan, keterbatasan, bahkan dia tetap mentolerir kesalahan orang lain. Jadi dengan orang miskin, orang itu akan merasa aman, tidak disalahkan, tidak dipojokkan, tidak dihakimi. Jadi orang miskin itu selalu membuat orang diam di dekat dia dengan tenang. Yang ketiga, orang miskin adalah orang yang menaruh hormat pada penderitaan orang lain. Dan dia menaruh hormat pada penderitaan orang lain, dan dia bukan tipe orang yang kikir, takut mengeluarkan uang. Ia tahu bagaimana melayani Tuhan. Mari kita lihat 1 Yohanes bab 3 ayat 17. 1 Yohanes bab 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi seorang yang berjiwa miskin adalah orang yang tadi hormat pada penderitaan orang lain. Dan dia tahu memuliakan Tuhan itu berarti apa? Membuat orang lain menjadi lebih baik. Pada saat ada orang yang membutuhkan, dia berikan. Istilah yang mudahnya adalah apa? Orang miskin, berjiwa miskin adalah orang yang mudah tergerak tangannya, kakinya.
Bukan semata-mata cuma hatinya, ya. Saya suka kalau tergerak hatinya oleh belakang. Banyak orang yang tergerak hatinya, kasihan ya, kasihan. Selesai. Dia tergeraknya cuma mulut doang, tapi tangan dan kakinya tidak pernah tergerak. Jadi orang yang berjiwa miskin adalah orang yang tergerak tangan dan kakinya. Terakhir, orang miskin adalah orang yang tidak pernah berpuas diri. Ia selalu merasa tidak mampu, lemah, dan memerlukan Allah. Maka orang miskin selalu sadar bahwa dia berdiri di hadapan Tuhan dengan tangan terbuka. Apa artinya? Dia lepas bebas. Apa yang diperoleh dalam doanya, dia selalu terima sebagai berkat Allah. Jadi kekuatan orang miskin adalah kesadaran Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hidup dia. Karena Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Baik bagi orang yang percaya kepadanya. Terima kasih.